Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya coba kalian cek teman-teman kalian apakah ada yang berangkat? Siapa? Iya. Iya. Terus siapa lagi? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu mau memastikan dulu kalau di meja kalian sudah ada buku dan alat tulis semuanya ya. Sudah. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat nggak untuk belajar? Semangat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Tapi kalian harus jawab jujur ya, sejujur-jujurnya. Jawabnya boleh di dalam hati kalian aja, kalau apa nggak usah diomongin. Nah, kalau seandainya ya, hari ini tuh adalah hari terakhir kalian hidup di dunia, apa yang akan kalian lakukan? Jawab di hati aja nggak apa. Sudah jawab semua? Beneran? Oke, jadi apa sih yang akan kalian lakukan kalau hari ini itu adalah hari terakhir kalian hidup di dunia? Mungkin ada yang ingin langsung bertaubat ya, atau ada yang ingin beribadah sebanyak-banyaknya non-stop gitu, atau juga ada yang panik banget nih, wah ini hari terakhir saya hidup di dunia ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya, bingung, atau mungkin jawaban yang lainnya ya, yang mungkin bermacam-macam. Nah, jadi sebenarnya hal ini tuh berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai rukun iman yang keempat ya, apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, nah, Ibu mau tanya sedikit ya untuk mengecek ingatan kalian untuk mengulas pertemuan pada minggu kemarin. Ada berapa sifat wajib Rasul? Berapa? Empat. Apa saja? Coba sebutkan. Ya, betul sekali. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul, sekarang kita akan mempelajari rukun iman yang kelima. Apa itu? Ada yang tahu? Beriman kepada Ya, jadi kita akan belajar mengenai iman pada hari akhir. Nah, jadi kita sekarang mau belajar mengenai iman kepada hari akhir. Yang tujuannya yaitu yang pertama supaya kalian bisa memahami apa itu iman kepada hari akhir, kemudian mengetahui juga dalil beriman kepada hari akhir, kemudian juga tanda-tanda dan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir, dan juga cara kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya kalian itu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk berdiskusi, kemudian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, dari situ Ibu akan menilai dan melihat dari keaktifan dan pemahaman kalian. Oke anak-anak? Oke, Bu. Nah, sebelum Ibu mulai penjelasan, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari iman kepada hari akhir? Tunjuk tangan yang tahu? Belum ya? Belum. Jadi iman kepada hari akhir itu percaya dan meyakini bahwa kehidupan di dunia ini itu tidak selamanya. Jadi nanti akan ada kehidupan lagi setelah kematian, yang dimana semua amal ibadah atau perbuatan kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi tadi apa? Iman kepada hari akhir itu adalah yakin adanya kehidupan setelah kematian. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam dalil. Sebenarnya itu ada banyak ayat yang
kepada surat Al-A'raf ayat 187 yang menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan hari akhir itu akan terjadi selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi semua makhluk, baik itu kita manusia, terus nabi, rasul, jin, bahkan malaikat pun itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari akhir kecuali Allah ya. Nah, tapi kita bisa mempelajari tanda-tandanya. Ibu mau tanya dulu nih sama Aufa ya. Ada berapa kiamat itu dibagi menjadi berapa? Ada dua. Ya, dua apa saja? Kiamat subuh dan subuh. Ya, kiamat sughra dan kubro. Jadi untuk kiamat itu dibagi menjadi dua, sughra yaitu kiamat kecil dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Lalu apa contoh dari kiamat sughra? Mbak Najwa? Kiamat subuh contohnya banyak masjid mega tapi hanya sedikit yang berjamaah. Ya, oke. Jadi sebenarnya kiamat sughra itu sudah banyak terjadi ya di kehidupan kita sekarang ya. Contohnya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Najwa. Kemudian untuk contoh lain itu sudah banyak sekali ya. Sekarang itu kemaksiatan yang dilakukan tanpa merasa malu atau merasa berdosa gitu. Terus kemudian terjadi juga bencana-bencana seperti gempa bumi, kebanjiran, dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah banyak sekali kebohongan dan hilangnya kejujuran dalam kehidupan kita ini. Nah, terus yang lagi marak itu di kalangan pemerintah itu sudah apa? Iya, korupsi. Betul nggak? Siapa nih yang korupsi? Oke. Dan perlu kalian ketahui dulu ya anak-anak, bahwasanya setelah hari akhir atau hari kiamat datang itu nanti akan ada peristiwa-peristiwa lagi. Salah satu contohnya yaitu peristiwa Yaumul Hisab. Ada yang tahu Yaumul Hisab itu apa? Iya, hari penghitungan. Jadi Yaumul Hisab itu adalah hari di mana seluruh amal perbuatan kita baik sekecil apapun itu akan diperhitungkan ya. Nah, ibu mau kalian merenungkan. Kalau kalian tahu ya, kalian sudah tahu kalau amal kita di dunia itu pasti akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan ya. Apakah kalian masih berani untuk berbohong? Ya, apakah kalian masih berani untuk menyakiti atau berbuat jahat kepada teman atau orang lain? Tidak ya. Jadi di sinilah pentingnya kita pelajari iman kepada hari akhir. Jadi bukan hanya dihafal saja ya, tetapi harapannya itu bisa merubah sikap kita yang tadinya itu kurang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi minimal kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih jujur, kemudian tanggung jawab dan juga lebih berhati-hati lagi dalam bertindak seperti itu. Nah, apakah bisa dipahami? Nggak nyangka waktunya udah mau selesai ya. Kita langsung simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Tadi Habibah, boleh disimpulkan? Apa aja? Kesimpulannya adalah kalau kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kubro ya. Ya, betul. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi ya, dan kita semua itu wajib untuk mengimaninya. Terus siapa yang tahu kiamat akan terjadi? Allah ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting dan harus kalian ingat selalu ya, bahwasanya semua amal perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi oleh karena itu kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Mulai dari hal kecil terlebih dahulu nggak apa-apa, kayak misal membiasakan untuk jujur, kemudian selalu berbuat baik kepada semua makhluk gitu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kayak apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Sebelum menutup, Ibu mau kalian merenungkan dan menuliskan satu contoh sikap atau hal yang
benar-benar akan kalian perbaiki setelah kalian mempelajari materi iman kepada hari ini. Boleh tulis di lembar kertas terus dikumpulkan kayak gitu. Baik, Bu. Oke, sudah mengumpulkan semuanya ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai rukun iman yang keenam. Apa? Iman kepada qada dan qadar ya. Untuk selanjutnya boleh kita berdoa ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga kita semua termasuk dalam orang yang selalu siap dalam menghadapi hari akhir. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam mencapai cita-cita kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.